Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur Masjid Isma Bakri dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan, waktu, kesehatan, keimanan dan taufik sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan beberapa saat kita gunakan untuk mempertebal keimanan kita dalam majelis ilmu. Semoga menjadi pemberat timbangan akhirat kita. Saudara, hari ini kita sama-sama mentadabburi satu surah di dalam Al-Quran yang relevan dengan kejadian yang sekarang tengah ramai. Kita akan bersama-sama mentadabburi Quran surat Al-Fil, di mana di situ Allah bercerita nasib tragis yang dialami oleh kelompok orang-orang yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Surah ini punya latar belakang sejarah, di mana setiap sejarah yang ditulis oleh Al-Quran yang terdapat di dalam kitab Allah ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan fiktif, dan dia dibuktikan oleh para saksi sejarah yang hidup ketika itu. Kisah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Fil ini adalah satu peristiwa besar yang terjadi 50 hari sebelum Nabi dilahirkan. Jadi ini peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisahnya? Secara singkat ini, orang-orang Quraisy itu tinggal di Mekah dan sangat dihormati oleh kabilah-kabilah lain, karena di situ ada rumah Allah, Ka'bah. Orang-orang datang khususnya pada musim haji, dan itu memberi efek ekonomi pula yang besar bagi masyarakat penduduk Mekah. Iri akan hal itu, seorang penguasa di Yaman bernama Abrahah al-Ashram. Dia ini gubernur lah, karena bagian dari wilayah Ethiopia atau Habasyah. Tapi Yaman diberi mandat dapat mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Jadi semacam daerah khusus gitu, atau otonomi khusus lah. Abrahah al-Ashram mendengar tentang Ka'bah ini, lalu berniat dan akhirnya membuat Ka'bah tandingan yang ada di Yaman. Jadi dibangun Ka'bah agar orang-orang pergi beribadah, tawaf di situ, ganti dari Mekah. Tapi orang-orang tetap pergi ke Mekah. Dan ada beberapa orang Mekah yang sedang di Yaman mengetahui hal itu. Malam-malam ada yang masuk, lalu menempelkan kotoran di dinding Ka'bah KW tadi. Ada riwayat yang menyebutkan sampai buang air di situ, dan itu membuat Abrahah sangat murka. Lalu dia membawa pasukan besar. Belum pernah dia mengerahkan pasukan sebesar itu. Dan dia memilih
kendaraannya adalah gajah. Jadi ini kendaraan darat, ya, alat perang darat yang sangat besar. Walaupun kontur dan kondisi di padang pasir sebenarnya lebih tepat membawa onta, tapi untuk membuat rasa takut, maka Abraha memutuskan untuk mengerahkan gajah sebagai kendaraan tunggangan mereka. Jumlah pasukan besar dengan kendaraan sebesar itu menimbulkan kesan yang benar-benar sangat menakutkan. Artinya tidak main-main apa yang dilakukan oleh Abraha itu. Dan mereka juga menebarkan ketakutan selama dalam perjalanan, merampok, mengambil, ya, harta, ternak, tumbuh-tumbuhan masyarakat yang mereka lewati untuk logistik. Karena jumlah pasukan banyak. Dan kendaraannya juga butuh BBM yang banyak juga, kan? Gajah. Singkat cerita, walaupun di jalan banyak yang menghalang-halangi biar Abraha gak usah ke situ. Ya, Ka'bah itu rumah suci, ada yang jaga. Tapi kesombongan, ya. Orang kalau diliputi oleh kesombongan, maka dia akan buta kepada hal-hal yang detail. Dia hanya melihat bahwa kami besar dan bisa menaklukkan itu. Cuma menghancurkan rumah kecil itu. Dia lupa banyak hal-hal detail yang harus diperhatikan. Itulah misalnya yang menjadi sebab kekalahan orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Di samping memang ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, juga mereka banyak hal-hal yang mereka tidak pikirkan, termasuk bagaimana menguasai sumber air di Badar. Itu mereka tidak pernah pikirkan. Maka Nabi juga menang dalam strategi, langkah, dan pengerahan serta penyebaran pasukan di Badar. Pasukan ini kemudian masuk hampir sampai di Mekah. Mereka mendirikan tenda-tenda untuk tempat tinggal dulu. Mereka ingin memberitahu kepada penduduk Quraisy bahwa misi kami ini bukan memerangi kalian. Maka kalian menyingkir saja, udah, gak usah melawan. Kalian gak akan celaka, kami gak akan ganggu kalian. Kami cuma ingin menghancurkan Ka'bah. Ini kan satu penghinaan besar. Sebab rumah suci yang menjadi tempat ibadah mereka, masa iya mereka akan diam saja? Tapi demi melihat pasukan yang sangat besar itu, masuk akal. Akhirnya Abraha meminta ada utusan delegasi dari Quraisy menghadap dia. Dia buat perundingan lah. Walaupun ini berunding untuk menghancurkan rumah suci. Sebelumnya Abraha ini mengambil ternak-ternak dan harta orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor onta milik kakek Nabi Abdul Muthalib. Dan kakek Nabi inilah yang kemudian ditunjuk oleh orang Quraisy menjadi delegasi mereka untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Abraha. Abraha sudah siap di atas singgasananya di punggung gajah itu dan membentang karpet untuk tamunya dari Quraisy tadi. Tapi begitu dia melihat Abdul Muthalib datang mendekat, dia lihat karismanya, wibawanya, itu membuat Abraha gak enak hati untuk tetap di atas. Sehingga dia turun ke bawah, duduk di permadani yang sama yang dia gunakan, yang dia sediakan untuk Abdul Muthalib, kakek Nabi. Abraha menyampaikan maksud tujuannya, lalu menunggu bagaimana respon tokoh Quraisy ini. Yang menarik adalah Abdul Muthalib sama sekali tidak menyinggung urusan Ka'bah itu, tapi justru berkata, aku minta engkau kembalikan 200 ekor onta milikku. Betapa takjubnya Abraha. Dan dia berkata itu, menyebutkan keheranannya. Aku turun dari singgasana itu karena segan melihat engkau. Engkau orang berwibawa, terlihat karismatik. Tapi ketika aku sebutkan maksud tujuanku, engkau sama sekali tidak menyinggung itu. Itu kan rumah ibadah kalian, tempat suci kalian. Engkau cuma ngurus urusan onta-ontamu.
Tapi jawaban inilah yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Sehingga dia kemudian mengutarakan satu ucapan yang viral di Mekah bertahun-tahun. Abdul Muthalib berkata, "Ana Rabbul Ibil, ammal bait fa inna lahu rabban yamna'u." Aku Tuhan onta, makanya nanya onta. Adapun rumah Ka'bah, dia punya tuannya, dan tuannya yang akan menjaganya hari ini. Abraha berkata, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Abraha pada hari ini. Subhanallah, lihat kesombongan. Lalu terjadilah kehancuran tentara bergajah yang diabadikan oleh Al-Quran, diturunkan ke Nabi surat Al-Fil. Tapi ingat, kejadian ini 50 hari sebelum Nabi lahir. Tapi lihat bagaimana cara Allah bercerita kisah ini. Perhatikan, hari ini kita fokus kepada tadabbur keindahan bahasa dan pesan-pesan kehidupan dari surat Al-Fil ini. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Perhatikan. Apakah engkau tidak melihat, Muhammad, bagaimana Tuhanmu memperlakukan, berbuat kepada tentara bergajah? Apakah engkau tidak melihat, Muhammad? Nabi Muhammad melihat apa tidak kejadian itu? Tidak. Sebab dia terjadi 50 hari sebelum lahir. Kenapa Allah gunakan alam tara? Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada Nabi, kamu tahu nggak kisah itu? Atau kamu dengar nggak kisah itu? Berarti maknanya adalah alam ta'lam. Apakah engkau tidak tahu? Atau alam tasma', apakah engkau tidak mendengar bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Tapi mengapa Allah gunakan kata ra'a yang berarti lihat? Sebab pengetahuan indrawi paling kuat itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh mata. Manusia memperoleh pengetahuan itu melalui 3 jalur. Jalur pertama adalah ilmun hissiyun, pengetahuan indrawi. Sesuatu yang ditangkap oleh mata, telinga, pendengaran, rasa. Kita tahu sesuatu karena itu. Anda tahu tidak di atas meja ini ada air minum? Tahu tidak? Tahu. Kenapa? Lihat. Pengetahuan indrawi namanya. Anda yakin tidak mic ini tidak rusak? Yakin. Kenapa? Suaranya bisa kita dengar. Indrawi namanya. Jalur kedua, manusia memperoleh ilmu itu melalui akli, logika. Kita melihat asap di balik sebuah tembok, kita bilang, ada kebakaran itu. Dari mana kita tahu kebakaran? Berarti kita tidak lihat api, karena tidak ada asap kecuali ada api. Kan begitu? Itu logika. Kita mengetahui bahwa dunia bergerak menuju krisis karena begini. Dari mana kita tahu? Logika. Ada lagi pengetahuan melalui jalur wahyu. Tidak bisa ditangkap oleh indera, tidak bisa dicerna oleh logika. Tapi bagi orang mukmin, segala informasi dari Allah dan Rasul, keyakinannya sama seperti dia melihat langsung hal itu. Anda percaya tidak ada surga atau neraka nanti? Percaya? Ada nggak keraguan 1% saja? Bisa jadi nggak ada, Ustaz. Ada nggak begitu? Padahal kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar bagaimana suasananya, bagaimana bunyi air di dalam, belum pernah pula merasa, tidak terbersit di benak kata Allah. Tapi kenapa percaya? Karena ada dalam Al-Quran, karena ada dalam hadis. Pengetahuan indrawi melalui mata itu jauh lebih kuat daripada melalui pendengaran. Walaupun yang pertama bekerja ketika manusia lahir itu adalah pendengaran. Makanya di ayat-ayat tentang pendengaran dan penglihatan, Allah selalu gunakan lebih dulu pendengaran. Innas sam'a
wal basar. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Telinga dulu baru mata. Kenapa? Sebab yang pertama kali berfungsi ketika manusia ini lahir pendengaran. Pendengaran itu begitu lahir langsung berfungsi. Tapi kalau penglihatan tidak. Bayi baru lahir, ada gini-gini di depan mata dia, nggak ngedip dia. 3 hari setelah itu baru penglihatan berfungsi. Kecuali nanti ketika manusia dibangkitkan di akhirat, yang pertama kali bekerja penglihatan bukan pendengaran. Terbalik. Makanya ketika mereka dibangkitkan dari kubur, Allah cerita, Rabbana absarna wa sami'na. Orang-orang itu berkata, ya Allah, nih kami udah lihat dan kami sudah mendengar. Penglihatan dulu. Tapi pengetahuan yang didapat melalui jalur melihat itu lebih meyakinkan daripada mendengar. Misal, saya sedang berdua dengan adik saya. Tiba-tiba ada teman adik saya ini cerita, kawan gua cerita ada kecelakaan tadi setelah jembatan. Saya bilang ke adik saya, bukan setelah jembatan, sebelum jembatan. Kamu dengar dari mana? Aku melihat langsung. Lebih kuat saya yang melihat langsung atau kawan dia yang mendengar? Melihat langsung. Maka Allah gunakan di ayat ini, apakah kamu tidak melihat Muhammad? Karena seluruh informasi dari Allah sama meyakinkan bagi orang mukmin seperti dia melihat langsung hal itu. Apakah engkau tidak melihat Muhammad? Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada Ashabul Fil? Perhatikan. Setelah kita fokus pada kata tara, melihat, sekarang mari kita fokus kepada kata kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Jadi Allah ingin Nabi Muhammad konsentrasi pada bagaimana cara Allah, tata cara menghancurkan Ashabul Fil, bukan apa yang dilakukan. Maka ayat ini tidak berbunyi alam tara madza fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat apa yang Allah lakukan? Tidak. Tapi bagaimana? Kenapa? Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi bagaimana Allah memperlakukan para penentangnya, penentang nabinya, penentang rumahnya, ya, penghancur rumahnya, peleceh agamanya. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan mereka. Kamu lihat caranya. Dan Allah berkata, Rabbuka, Tuhanmu. Sebenarnya ini pada momentum Allah sedang berbicara kebesarannya. Maka ada yang melihat, kenapa Allah tidak gunakan kata Allah, lafzul jalalah yang menunjukkan keagungan. Maka Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala Allahu bi ashabil fil. Tapi Allah berkata fa'ala rabbuka. Allah ingin katakan kepada Nabi bahwa seluruh yang Allah lakukan itu seperti Allah sedang menghadapi mereka, tapi sebenarnya itu cara Allah untuk menyayangimu Muhammad. Apapun yang menimpa bagi orang mukmin pasti itu baik bagi mereka. Karena Rabbun mengandung makna memelihara, menghidupkan, mematikan, melindungi, menciptakan. Nah, ini rububiyah yang Allah kedepankan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Allah gunakan kata kaid atau tipu daya. Perhatikan, ini menarik. Menghadapi musuh ada 2 cara. Yang pertama adalah konfrontasi langsung. Itu namanya muwajahah. Muwajahah itu dilakukan kalau kekuatan seimbang. Kalau tidak seimbang, menghadapi musuh melalui makar, tipu daya. Itu namanya kaidun. Kaid. Jadi Allah ingin katakan kepada kita, kamu lihat gak pasukan Abraha ini besar sekali. Dia bawa tank-tank mereka, ya, gajah-gajah mereka. Mereka melakukan semena-menaan dimanapun mereka berada. Bagi Allah itu seperti tipu daya kecil. Paham?
Tidak dianggap mereka berhadapan. Kalau sekiranya yang terjadi adalah kekuatan yang sama, maka ayat akan berbunyi alam yaj'al muwajahatahum fi tadlil. Tapi Allah bilang sekuat apapun kalau menentang Allah seperti sebuah tipu daya kecil. Tidak ada artinya bagi Allah. Maka begitulah Allah kemudian memperlakukan mereka, sebab mereka adalah kelompok kecil, tidak ada artinya. Anda kalau mukul nyamuk, apakah? Ambil pistol, ambil pedang, ambil apa? Enggak, karena kecil. Ya, cukup pakai tangan aja tepoki. Atau mau bunuh semut misalnya. Ya, misalnya dia gigit Anda atau apa gitu. Enggak. Kenapa? Kecil sekali. Maka begitulah Allah memperlakukan tentara bergajah. Apa yang dilakukan Allah? Wa arsala alaihim tayran ababi. Dan dia kirimkan kepada mereka itu burung-burung yang berombongan. Jamaah yang berbahagia. Burung itu ya, kalau dia burung-burung kecil dan lemah, maka dia terbangnya itu berombongan. Burung itu membuat formasi V. Itu yang paling kuat adalah yang paling depan. Sebab di samping terbang, dia bertugas memecah konsentrasi angin melalui sayapnya itu, sehingga di belakangnya tidak diterpa angin sekuat di depan. Makanya porsinya berada di belakang sayapnya. Yang di belakangnya lebih lemah lagi, terus begitu. Ini formasi burung-burung kecil ketika dia terbang. Tapi kalau burung besar, dia biasa terbang sendiri. Raja Wali itu 2, 3, atau 1, dia terbang sendiri. Tapi kalau burung-burung kecil membuat formasi. Allah ingin beritahu kita bahwa burung yang datang untuk membunuh ashabul fil yang besar itu bukan burung besar. Cara Allah menghinakan mereka. Bayangkan seperti Muhammad Abdu ya, dan Jamaluddin Al-Afghani misalnya. Ini kan waktu mereka menulis tafsir ketika zaman-zaman sedang semangatnya industri teknologi ini berkembang. Jadi mereka bilang bisa saja maksudnya adalah mikroba yang tidak terlihat, saking kecilnya. Tapi tentu saja keterangan ini tidak bisa diterima. Manusia ada khilafnya. Sebab apa? Sebab kalau bentuknya mikroba dan tidak bisa dilihat, maka ketika ayat ini turun kepada Quraisy, mereka pasti akan membantah. Enggak ada tuh burung, kan begitu. Mati sendiri tiba-tiba mereka, tapi mereka dapat melihat. Artinya burung. Tapi menarik, Allah tidak mengutus hewan-hewan besar untuk menghadapi gajah-gajah itu. Allah bisa saja membuat ya satu hewan khusus, misalnya sebesar dinosaurus begitu, datang melawan gajah-gajah itu. Atau burung-burung monster datang untuk membunuh mereka. Tidak. Bahkan Raja Wali pun tidak. Allah kirim burung-burung kecil yang terbangnya pun rombongan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Memang Allah menghinakan orang-orang yang sombong dengan cara yang paling lemah. Namrud misalnya meninggal dunia pakai apa? Semut, nyamuk, mohon maaf. 2 hari dia dilengahkan, ya, mencoba mengusir nyamuk itu, nggak bisa, ya. Kemudian masuk lewat hidungnya dan bekerja di dalam, tidak mati, mengisap otaknya, lalu kemudian meninggal dunia. Fir'aun meninggal, air, sumber kehidupan, tapi itu menjadi sumber kematian. Ya, yang paling lemah, tidak bisa dibentuk, tidak saking air ini cair lemah. Tapi Fir'aun mati di situ. Begitu juga nasib tentara bergajah itu. Apa yang dia lakukan? Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah melempari mereka, ya, burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu dari sijil. Sijil itu bisa bermakna tanah liat yang dikeringkan. Jadi sebenarnya dari bahan yang juga rapuh. Sijil juga bermakna masjul, satu yang terstempel. Sebab
pada beberapa keterangan tafsir disebutkan batu-batu yang dibawa burung-burung itu ternyata sudah tercap nama-nama korbannya. Jadi nggak bakal salah sasaran. Setiap batu yang dibawa oleh burung-burung itu sudah ada namanya semua. Ya, Netanyahu misalnya begitu. Kemudian apa gitu, ada semua. Jadi nggak bakal salah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Maka Allah menjadikan mereka itu seperti, kalau diterjemahkan mungkin rumput yang dimakan. Asf itu artinya jerami, kering. Makul sesuatu yang sudah dimakan. Kalau sesuatu yang dimakan, keluarnya melalui apa? Buang air. Allah mengajarkan kita menggunakan bahasa yang sopan. Sebenarnya Allah mau kasih tahu, mereka setelah kena hijaratin min sijil tadi, bentuk mereka itu seperti kotoran hewan, seperti kotoran burung-burung itu. Ya, sebab burung-burung itu kalau dia makan rumput atau apa tadi, biji-bijian atau jerami begitu, tidak semuanya larut, tapi ada sebagian yang tidak hancur. Di antara di sela-sela kotorannya itu masih ada itu. Begitulah keadaan ashabul fil pada waktu itu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Apa pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, dari dulu orang-orang kafir itu rela merogoh belanja besar untuk menghalang-halangi manusia dari Allah. Innal ladzina kafaru atau alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddun nas an sabilillah. Orang-orang kafir itu rela membelanjakan harta mereka menjauhi orang dari Allah, memalingkan seseorang dari ajaran Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus berinfak, kasih sponsor. Tapi apa kata Allah? Itu semua kemudian menjadi hasratan alaihi. Itu kemudian menjadikan penyesalan dalam diri mereka. Apapun yang diinfakkan untuk menghalang-halangi manusia dari Allah, dari ketaatan kepada Allah, apalagi berbuat zalim, jangan kamu mengira bahwa Allah diam atas apa-apa yang dilakukan oleh orang zalim. Wa tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimin. Jangan mengira bahwa Allah itu diam saja atas apa yang dilakukan oleh orang zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, pertarungan antara yang hak dan yang batil itu akan selalu ada sepanjang zaman. Tapi Allah selalu bersama yang hak. Tapi ada pertanyaan, kenapa belum datang juga Ustaz? Kenapa kita belum menang di Palestina misalnya? Kita mesti sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan-keputusan takdir ini pada hikmah atau kebijaksanaan yang paling halus. Ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh manusia, tapi itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dalam kehidupan Nabi SAW, Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, kemenangan besar bagi kaum muslimin, baru datang pada episode terakhir kehidupan Nabi. Setelah sebelumnya ada azab kepada Bilal, siksa kepada Khabbab bin al-Arat, syahidnya Sumayyah dan keluarganya, terbunuhnya Hamzah, musibah di perang Uhud, terusir dari Taif, dilempari dengan batu, hijrah ke Habasyah 2 kali para sahabat, terusir dari Mekah. Ada episode-episode itu dulu. Kenapa? Karena ada proses tasfiyah, proses eliminasi. Allah melihat siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang benar-benar berjihad, dan siapa yang hanya menjadi penumpang gelap dalam gerakan ini. Kita benar-benar diuji ketulusan kita. Maka ketika Khabbab datang ke Nabi dan minta doa kepada Nabi, kenapa belum turun pertolongan Allah?
Nabi marah dan berkata, dulu umat-umat terdahulu ada yang digergaji sampai terbelah dari kepalanya sampai terbelah badannya, dan dia tetap di atas akidah ini. Ada lagi yang ditanam separuh badannya lalu dirajam, dilempari sampai mati, dan dia tetap di situ. Pertolongan Allah itu pasti, kata Nabi, ala inna nasrullahi qarib walakinnakum tasta'jilun. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, tetapi kamu tergesa-gesa. Ada satu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala akan terus jaga, tapi Allah berjanji kemenangan ada di kalangan orang-orang mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Terus memperbaiki diri, terus berprasangka baik kepada Allah, terus menunjukkan solidaritas, terus ya mempertahankan keimanan kita ini dengan pengorbanan dan perjuangan. Karena itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan potensi terbaik di dalam diri kita. Namun pertolongan Allah itu sangat dekat. Bagi Allah mudah sekali mengirimkan dalam bentuk apapun pertolongan, termasuk hal-hal yang kecil yang tidak pernah dipikirkan oleh musuh, seperti burung kecil yang terbang secara rombongan itu. Wa ma ya'lamu junudahu illa hu. Tidak ada yang tahu tentara Allah itu kecuali Dia sendiri. Apapun bisa menjadi tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin tanya atau diskusi silakan. Ya, nggak apa-apa. Hah. Ustaz, Ya, baik. yang Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang kasus apa yang dimaksudkan di surat Al-Fil itu, Ustaz, menurut tafsir saya pernah dengar sekilas itu tentara paham itu dikasih apa semacam virus apa gitu ya Ustaz ya, Semacam kuman gitu ya, bukan itu, batu itu api. tadi itu diantara pendekatan tafsir yang dilakukan oleh Muhammad Abdul dan Jamaluddin Al-Afghani ketika itu, masa itu mereka, ini kan masa-masa yang baru ini. Ketika industri dan teknologi berkembang, mereka coba menggunakan pendekatan itu untuk mudah dipahami. Ya, tapi kan begini. Ini surah turun ketika Nabi di Mekah. Di saat umat Islam itu luar biasa dibully oleh orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy itu mendustakan seluruh keterangan-keterangan dari Nabi. Jadi kalau sekiranya yang dimaksudkan di sini hanya serupa virus, mikroba tadi, hal-hal kecil yang tidak terlihat, maka mereka pasti akan jadikan ini bulan-bulanan kepada Nabi. Sebagaimana mereka menjadikan bulan-bulanan Isra Mi'raj. Kamu bilang, kamu tadi malam ke Baitul Maqdis, lalu pagi ini sudah ada bersama kami. Itu kan bohong banget. Itu nggak masuk akal banget. Maka begitu juga ketika turun, Allah mengirim kepada mereka burung-burung yang terbang berombongan. Nggak ada kok, ini Muhammad masih hidup zaman itu. Nggak ada burung-burung berterbangan gitu. Tapi tidak ada satupun bantahan. Ya, cerita tentang orang-orang Quraisy membantah ayat ini tidak ada. Berarti memang burung seperti yang disebutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagus sekali. Yang lain silakan. Baik, bismillah. Ustaz, kalau sekarang kan masih banyak himbauan ataupun dari MUI ataupun mungkin ada dengan boykot dan segala macamnya, barangkali produk-produk yang mendukung Israel. Ada juga barangkali yang masih pro kontra, barangkali banyak juga antara muslim-muslim ini yang bekerja barangkali di industri-industri yang berkaitan tersebut. Itu mungkin bagaimana menyikapi hal ini, ataupun sebenarnya kan bisa jadi bentuk yang kita berikan ke sini bisa jadi sebenarnya kita masuk burung ababil itu yang kita lakukan barangkali kecil ya, karena burungnya kecil kan, barangkali yang kita lakukan berarti kecil di mata orang lain, tapi bisa jadi efeknya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masukannya tadi. Iya. Saya jawab runut dari yang paling dasar ya. Pertama, hukum asal bermuamalah kepada non-muslim itu halal. Jual beli, utang, jasa, nggak apa-apa. Nabi melakukan itu juga. Itu hukum asal. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata dari keuntungan jual beli itu mereka gunakan untuk membunuh saudara dengan meyakinkan
ikut terlibat dalam kezaliman, penjajahan dan pembunuhan saudara-saudara kita sesama muslim yang kata Nabi seperti satu tubuh atau seperti satu bangunan, maka disitulah loyalitas kita, wala kita dalam beragama diuji. Maka dihimbau untuk tidak melakukan itu sebagai cara melemahkan bagian ekonomi mereka yang dapat melemahkan bagian militer mereka. Itu. Kalau dia terdampak, ya, maka membandingkan itu secara langsung pun sebenarnya kurang tepat. Sebab pertama rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan semua. Yang kedua adalah perbandingannya, ini saudara-saudara kita terganggu penjualannya atau dia bisa tutup usahanya. Dia masih bisa usaha lain, tempat dia juga masih aman, dia masih bisa bekerja. Bandingannya adalah saudara di Palestina yang setiap pelurunya itu ada andil dari perusahaan-perusahaan yang kita boikot itu. Jadi tidak ada apa-apanya efek kecil itu dibanding dengan anak-anak yang tidak bisa makan, tidak punya pakaian dan rumah, ya, bahkan yang harus melahirkan tanpa anestesi, ya, operasi juga tanpa anestesi. Disitulah kita memang dituntut untuk berempati, untuk melihat sesuatu ini lebih luas lagi. Jangan ego hanya melihat diri sendiri, ya. Dan terbukti soalnya gerakan ini terbukti, ya, efektif juga. Jadi kita gunakan itu sebisa mungkin. Tapi karena asal barang-barangnya halal dan sebenarnya dalam transaksi itu juga halal, maka sesuatu yang tidak bisa kita elak atau sesuatu yang sudah terbeli jangan dibuang, ya, kasih ke saya aja. Ya, karena itu halal, tidak mengubah dia menjadi haram, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini tentang ujian bagi al-wala dan al-bara kita. Loyalitas dan keberlepasan kita dari orang-orang kafir yang sedang memerangi kita, ya. Begitu. Mungkin ini, ya, apabila ada salah saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.